Memperkenalkan, nama saya Frederick Kuswani, NIM 8382200333, Prodi Pendidikan Matematika 2B, mata kuliah profesi keguruan. Dalam pembahasan saat ini ada 3 pokok pembahasan, yaitu bab 4, bab 5, dan bab 6. Bab 4, peran guru dalam kegiatan belajar mengajar. Bab 5, menjadi guru yang menyenangkan. Bab 6, guru dan kemajuan sebuah bangsa. Bab 4, peran guru dalam kegiatan belajar mengajar. Pengertian peran guru dalam kegiatan belajar mengajar. Peran guru dalam kegiatan belajar mengajar yakni memindahkan ilmu pengetahuan yang dimiliki pada anak didiknya. Peran guru menurut Saiful Barid Jamara yaitu yang pertama, korektor. Korektor, seorang guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan buruk. Kedua nilai yang berbeda ini harus betul-betul dipahami dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, inspirator. Inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik dan guru dapat menunjukkan bagaimana cara belajar yang baik. Dan yang ketiga, informator. Informator, seorang guru harus bisa memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari seorang guru. Yang keempat, organisator. Organisator, seorang guru harus memiliki kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Dan yang kelima, yaitu motivator. Motivator, seorang guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar baik gairah dan aktif belajar dan memberikan motivasi kepada anak didik dengan baik. Yang keenam, inisiator. Inisiator, seorang guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidik dan pengajar. Yang ketujuh, fasilitator. Fasilitator, seorang guru harus memiliki peran dalam mengajar dan mentata ruangan kelas supaya belajar mengajar dapat menyenangkan anak didik. Yang kedelapan, pembimbing. Seorang guru memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pembimbing. Tanpa pembimbing, anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Yang kesembilan, pengelolaan. Pengelolaan kelas. Orang guru harus dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Yang ke-10, evaluator. Evaluator, seorang guru dituntut untuk menjadi evaluator yang baik dan jujur. Artinya, seorang guru itu harus menunjukkan sifat yang baik dan jujur kepada siswa. Kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua yaitu bab 5, menjadi guru yang menyenangkan. Guru merupakan figur masyarakat yang sikap dan perilaku baik menyenangkan ataupun tidak akan tetap menjadi sesuatu yang dicontohi oleh peserta didik. Yang kedua, untuk bisa menjadi menyenangkan, menurut penulis seorang pendidik hendaknya memiliki 2 hal, yakni yang pertama, memiliki sifat-sifat pendidik yang mampu membangun watak serta pendidik anak menjadi lebih baik. Kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik tidak mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran. A. Pengertian guru. Secara general, kata guru didedikasikan untuk seorang yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. D. Sifat-sifat guru. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas, seorang guru harus menanamkan sifat ikhlas ke dalam jiwa murid-muridnya. Artinya, seorang guru itu harus memberikan pelajaran secara ikhlas kepada murid-muridnya. Yang kedua, jujur. Jujur, seorang guru harus dapat bersifat jujur kepada siswa, karena kejujuran itu dapat menyelamatkan bagi guru
di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, wealthy type, yaitu seorang guru harus dapat melakukan apa yang sudah diucapkan kepada siswa. Artinya, seorang guru, apa yang diucapkan itu benar-benar dilakukan. Yang keempat, adil dan egaliter. Seorang guru harus bersikap adil dalam pemberian nilai atau peringkat kepada siswa berdasarkan kemampuan siswa. Yang kelima, akhlak mulia. Akhlak mulia, sikap yang terpuji yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ketika guru bersikap akal mulia kepada muridnya, maka guru itu akan dipuji oleh guru sendiri. Yang keenam, tawadu. Tawadu, seorang guru jangan bersifat sombong pada para murid. Kalau hal ini benar-benar terjadi, maka murid akan menjauh dari guru dan pelajaran pun juga akan ditolak oleh murid. Yang ketujuh, berani. Berani, seorang guru harus memiliki sifat berani dalam mengajar dan menghadapi siswa dalam ruangan. Yang kedelapan, jiwa humor yang sehat. Dampak positif yang ditimbulkan dari senda guru adalah terciptanya suasana nyaman di ruang kelas atau pertemuan tertentu. Harus humor yang sehat dapat menghilangkan rasa jenuh yang menghadapi para murid. Yang kesembilan, sabar dan menahan marah. Sabar dan menahan marah, dan kesabaran adalah alat yang baik bagi kesuksesan seorang guru. Dan seorang guru harus menahan kesabaran atau menahan marah dalam situasi belajar mengajar. Yang ke-10, menjaga lisan. Ejekan dan hinaan akan menjatuhkan harkat dan derajat orang yang dihina. Hal ini akan menimbulkan adanya rasa permusuhan dan kemarahan. Yang ke-11, sinergi dan musyawarah. Bermusyawarah dapat membantu seorang guru dalam menghadapi suatu permasalahan atau perkara sulit yang dihadapi. C. Metode guru menyenangkan. Metode pembelajaran adalah cara guru menyajikan atau mengemas materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode-metode pengajar yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. 1. Pengindisian suasana belajar atau learning conditioning. Learning conditioning adalah syarat utama untuk terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. 2. Berinteraksi secara aktif. Seorang guru harus dapat berinteraksi yang baik supaya bisa mendengar dan memandang setiap siswa sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tentram. Ketiga, bercerita atau storytelling. Bercerita adalah metode yang baik dalam pendidikan. Bercerita itu dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan di mana siswa itu dapat mengingat kembali kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi. Yang keempat, metode tanya jawab atau question and answer method. Teknik bertanya adalah metode yang baik untuk menarik perhatian pendengar dan membuat pendengar siap terhadap apa yang akan disampaikan kepadanya. Hal ini dapat membuat pikiran siswa itu lebih luas lagi. Yang kelima, jujur. Honesty. Jujur adalah sebuah hal yang dapat menimbulkan kepercayaan yang begitu baik. Ketika seorang guru bersikap jujur kepada siswa, maka kepercayaan siswa terhadap guru akan baik. Bab 6, guru dan kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam memajukan bangsa itu sendiri. Hingga kesimpulan akhirnya bahwa wajib setiap anak untuk menyelesaikan jenjang pendidikan rata-rata tingkat SMA atau SMK. 2. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi semua orang dengan 3 alasan dasar, yaitu pertama, pendidikan melibatkan sosok manusia yang senantiasa dinamis. 2. Inovasi pendidikan akibat perkembangan sains dan teknologi. 3. Tuntutan globalisasi yang menimbulkan sekat-sekat agama, ras, budaya, bahkan falsafah bangsa. Berdasarkan kajian teorik, maka pendidikan merupakan pertama, kebutuhan sekaligus kewajiban setiap individu, hak untuk semua orang tanpa adanya perbedaan. 3. Pembentukan serta perkembangan manusia yang berkualitas. 4. Keterlibatan masyarakat. 5. Pembukaan akses berupa jujur dan jejak pendidikan dasar. 6. Membuka peluang dalam memperoleh kesempatan dalam menempuh pendidikan. 7. Memiliki orientasi pada pemikiran serta pemahaman. Otonomi daerah juga sebagai prinsip, yaitu menghormati kehidupan regional berdasarkan pertama, riwayat. 2. Adat. 3. Sifat-sifat
dalam kadar negara kesatuan. Ada 4 aspek penting dalam globalisasi: perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi. Globalisasi pendidikan merupakan lintas batas yang menerobos dinding geografi, kebangsaan, kebudayaan, bahkan peradaban bangsa-bangsa, sehingga pendidikan sebagai muatan globalisasi tidak dapat dicegah lagi oleh siapapun. Terima kasih.